Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perjalanan hidup manusia. Yang pertama adalah alam ruh. Alam di mana umat manusia masih berwujud ruh tanpa raga atau jasad. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu umat manusia telah secara sepakat bulat mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang akan disembah atau untuk mengabdi. Selanjutnya adalah alam kandungan atau alam rahim. Alam di mana awal mula kehidupan manusia yang penuh dengan rahmat dan keajaiban ciptaan Allah. Fase ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat kecil menjadi makhluk yang sempurna. Setelah melewati alam kandungan, manusia akan dilahirkan ke dunia. Dalam Islam, alam dunia merujuk pada dunia fisik tempat manusia hidup saat ini. Dunia ini dianggap sebagai tempat ujian dan persiapan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Tujuan utama penciptaan alam dunia dalam Islam adalah untuk menguji manusia dan memberikan mereka kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati fase kehidupan di alam dunia, manusia akan menjalani kehidupannya dalam kubur. Dalam Islam, alam kubur merujuk pada fase kehidupan setelah kematian dan sebelum kebangkitan kembali pada hari kiamat. Ini adalah masa transisi di mana roh manusia berada di alam barzah, tempat mereka menunggu hari kebangkitan. Alam kubur adalah bagian dari alam barzah yang mencakup pengalaman spiritual yang dialami oleh roh di alam kubur. Setelah kehancuran alam semesta dan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan dari kubur mereka. Allah akan menghidupkan kembali setiap manusia dari tulang belulang mereka. Meskipun telah hancur, Al-Quran menyebutkan dalam surah Yasin ayat 78-79, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Setelah dibangkitkan, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisap atau diadili. Padang mahsyar adalah tempat yang luas di mana seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat akan berkumpul untuk menghadapi pengadilan Allah. Keadilan di padang mahsyar digambarkan sebagai sangat berat dan menegangkan, di mana setiap orang akan sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Setelah itu, Allah akan memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mendapatkan ampunan dan keringanan dari dosa mereka. Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya serta orang-orang soleh akan diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan bagi umat mereka. Syafaat ini dapat membantu meringankan atau mengangkat dosa-dosa orang yang menerima syafaat tersebut dengan izin Allah. Selanjutnya adalah hisab. Hisab dalam Islam merupakan aspek penting dari kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian, dan ini mengajarkan umat muslim tentang tanggung jawab moral dan spiritual mereka selama hidup di dunia. Setiap individu akan diadili berdasarkan catatan amal perbuatannya yang dicatat oleh malaikat pencatat amal. Al-Quran menyebutkan adanya kitab catatan yang akan diberikan kepada setiap orang, di mana orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan akan mendapatkan kebahagiaan, dan yang menerima dengan tangan kiri akan mendapatkan kesengsaraan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 19-25, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya yang dari sebelah kiri, maka dia akan berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Selanjutnya, amal perbuatan manusia akan ditimbang di mizan, timbangan yang adil. Amal baik dan amal buruk akan ditimbang, dan hasilnya akan menentukan nasib akhir setiap individu. Kemudian,
Telaga atau dalam bahasa Arab disebut haud merujuk pada tempat penampungan air di surga yang disediakan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada hari kiamat. Telaga ini adalah bagian dari keistimewaan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan pengikutnya sebagai bentuk rahmat dan karunia. Setelah itu ada sirat yang merujuk pada jembatan yang harus dilalui setiap individu pada hari kiamat. Jembatan ini membentang di atas neraka dan merupakan tahap penting dalam proses pengadilan akhir. Setelah melewati semua perjalanan tadi, manusia akan menerima balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke dalam surga, tempat kenikmatan abadi yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang tak pernah terbayangkan. Sebaliknya, orang yang kafir dan berbuat dosa akan masuk ke dalam neraka, tempat siksaan yang abadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.